Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita ketemu masih baru lewat online. Kita berharap bahwa segera akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau offline. Saya berharap kajian tatap muka lebih menyatu, hati kita bisa lebih memberikan warna terhadap syiar, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Ya. Baik, jamaah rahmatullah, ba'da hamdalah dan sholawat kepada Nabi, kita mulai hari ini dalam rangkaian bab terjadinya huru-hara menjelang kiamat. Dimulai pada yang paling awal sekali. Kemarin sudah kita mulai dengan kehormatan orang beriman. Sekarang kita lanjutkan membunuh dan membantu pembunuhan terhadap sesama mukmin. Membunuh dan membantu pembunuhan terhadap sesama mukmin. Perlu diingat hadirin sekalian bahwa hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, qatlul mu'min Allah SAW. Terbunuhnya seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Ini betapa nyawa seorang mukmin begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai orang beriman yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan saling menyayangi sesama mukmin, mengerti hadis ini betapa hilangnya nyawa orang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Berarti keimanan seseorang lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Makanya kemarin kita tekankan jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia. Demi sesuap nasi, demi segelintir harta benda dunia, kita
menggadaikan akidah. Seperti sabda Rasulullah SAW, badiru bil amali qabla fitan, qat'il lailil mujlim, yusbihu rajulu mu'minan yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Segeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Segeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, yang datangnya itu bagaikan potongan-potongan malam gulita. Malam yang gelap gulita. Saking samarnya seorang laki-laki paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Atau di sore hari dia mukmin, paginya sudah kafir. Apa sebabnya? Dia menjual agamanya demi sepotong dunia ini. Nah, berarti iman orang beriman itu di sisi Allah sangat bernilai. Nah, memang kalau tidak berlaku di dunia, ini pasti berlaku di akhirat. Bahwa orang-orang yang beriman mendapat kemenangan. Alladzina amanu fawqahum yaumal qiyam. Orang-orang beriman di atas mereka pada hari kiamat. Nah, kita sebagai orang beriman menginginkan pada kehidupan dunia semaksimal mungkin. Orang beriman juga berjaya. Orang beriman juga punya kedudukan yang mulia. Namun dunia ini, Ikhwan fillah rahimahullah, ada kalanya orang beriman di atas, ada kalanya orang beriman di bawah. Dalam penggambaran kehidupan di dunia ini. Kalau seandainya orang-orang beriman itu menang dalam kehidupan dunia, pasti membawa dampak positif. Karena keimanan justru menang. Apabila keimanan itu tidak menang, artinya orang-orang kafir lebih berkuasa, lebih berjaya, lebih beruntung, maka keimanan itu pun akan nampak kerugiannya. Tetapi kita orang beriman jangan sampai fisik kita, keadaan kita tidak menampakkan keunggulan, kemudian terbawa kepada iman itu sendiri. Iman mesti tetap bertahan apapun keadaan di dunia. Nah, keimanan kita mungkin pada saat kondisi seperti sekarang ini berada terpuruk, dan lebih berat lagi orang beriman menanggungnya seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Fitnah itu, huru-hara itu, ujian itu begitu besar, dahsyat. Sampai-sampai orang-orang beriman tidak jelas karena sore harinya sudah kafir atau paginya sudah kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa orang beriman di akhirat itu pasti menang karena Allah sudah menegaskan walladzina amanu fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang beriman di atas mereka pada hari kiamat. Nah, ketika dunia bisa terjadi orang beriman di bawah,
secara lahiriah, secara zahiriah, dan bisa dibawa seperti kondisi dunia hari ini. Zaman dulu, zaman salafus saleh, Islam itu berjaya sampai kira-kira abad ke-14. Baru kemarin tahun 1926 lah umat Islam secara sistem politik, ekonomi jatuh dengan dibubarkannya sistem khilafah. Khilafah Utsmaniyah adalah fase terakhir. Nah, kita mengalami masa-masa suram, masa-masa jauh daripada kejayaan. Entah sampai kapan Rasulullah sudah berpesan, siapa yang hidup di zaman itu masih berpegang teguh. Sebuah hadis menerangkan adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah hal-hal yang menyenangkan. Sementara aku lebih peduli hal-hal yang sulit karena khawatir menimpa diriku. Aku bertanya kepada Nabi, kami dulu di zaman jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan Islam. Teranglah hati kami, bahkan teranglah dunia kami. Apakah setelah cahaya yang terang benderang ini akan terjadi kesuraman? Nabi menjawab, iya. Kemudian setelah kesuraman itu akan timbul lagi masa-masa keemasan? Nabi menjawab, iya. Cuma di dalamnya ada dukhon, ada asap. Ini menunjukkan bahwa perjalanan umat Islam diwarnai dengan hal-hal yang menyimpang daripada ajaran Islam. Tetapi secara garis besar tidaklah menyimpang. Kemudian bertanya lagi, apakah setelah zaman kejayaan yang ada dukhonnya, ada asapnya itu akan terjadi lagi keburukan? Iya. Nah, sahabat Hudzaifah ibnu Yaman, apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah kalau aku mendapati masa seperti itu? Rasulullah menegaskan, peganglah Islam sekalipun kamu harus makan akar-akar pohon, sekalipun kamu harus makan daun-daunan. Tinggalkan semuanya kelompok yang menyimpang dan berpeganglah kepada jamaah. Nah, ini menggambarkan kepada kita, zaman kemasan itu telah digambarkan oleh sebagian ulama bahwa zaman sekarang kita zaman kesuraman. Ikhwan fillah rahmatullah menunjukkan bahwa bagaimanapun kita, keimanan kita tidak boleh lengang, tidak boleh lekang oleh arus zaman. Allah Subhanahu wa taala memang sudah berfirman sedemikian rupa. La yaghurannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad. Mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Jangan sampai hiruk pikuknya orang-orang kafir di dunia ini menjerumuskan kamu, menjadikan kamu tertipu. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan kemegahan, dengan kemewahan, dengan serba bagusnya yang orang kafir tunjukkan pada saat kita terpuruk. Karena apa? Kata Allah, itu hanyalah mata'un qalil. Kesenangan yang sementara, yang sebentar. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian mereka dimasukkan ke dalam jahannam. Nah,
Apalah artinya bila kesenangan itu ditukar dengan jahanam. Dan itu adalah sebaik-baik, seburuk-buruk tempat kembali. Wabisal mihad. Maka jamaah yang berbahagia, begitulah Allah menghargai iman. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, iman sekalipun sebesar biji zarrah, Allah nilai. Itu yang menyebabkan orang itu tidak kekal di dalam neraka ketika mereka punya iman. Hadirin yang berbahagia, maka orang beriman betul-betul bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka beriman kepada yang gaib, yang tidak mereka bisa pikirkan, yang tidak mereka bisa rasakan, yang tidak bisa mereka raba, tapi mereka percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu adalah Allah beserta janji-janjinya, bahwa itu pasti benar. Maka itu dalam bab kita membunuh orang beriman itu merupakan sebuah dosa besar. Dalam sebuah firman-Nya surat An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kelak dia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya, melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi orang membunuh orang mukmin dengan sengaja, kalau tidak sengaja itu balasannya banyak. Misalnya orang kena peluru nyasar, kan nggak sengaja menembak, itu tetap ada sanksinya. Ada hukumannya, membayar diat, tebusan, atau membebaskan mukminah, budak mukminah, kalau keluarganya ini tidak memaafkan. Ya. Kalau dimemaafkan, minta tebusan dibayar. Kalau si pembunuhnya tidak mampu, pengadilan yang menentukannya dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Wa malam yastati fa'id fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Barang siapa yang tidak sanggup, dia puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh ada yang batal itu, kecuali sakit. Nah, atau misalnya tabrakan, menyebabkan orang beriman tidak terbunuh tidak dengan sengaja. Itu seperti itu. Seperti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 90-92. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Zaid bin Thabit yang artinya, demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan di muka bumi yang lebih besar dosanya di sisi Allah setelah syirik selain menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya bumi ini benar-benar berteriak keras-keras kepada Allah, meminta izin kepadanya hendak membenamkan benar-benar orang yang melakukan perbuatan seperti itu di atas permukaannya.
Jadi bumi minta izin sama Allah, berteriak keras-keras untuk membenamkan orang-orang yang membunuh orang-orang beriman. Ada keterangan dari Rasulullah SAW lagi yang artinya setiap dosa diharapkan Allah mengampuni. Ya, setiap dosa kita. Kecuali dosa syirik sampai mati nggak bisa diampuni. Kalau dosa yang lain diharapkan Allah mengampuni. Kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang yang membunuh sesama mukmin dengan sengaja. Nah, ini menunjukkan ranking dosa membunuh orang mukmin itu dosa terbesar setelah syirik. Hampir-hampir kalau dosa syirik kan tidak diampuni. Apapun alasannya. Biar kata orang memelas gitu minta kepada Allah, enggak bakalan. Karena sudah perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia melakukan dosa syirik? Padahal sudah jelas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dosa menumpahkan darah orang mukmin dengan sengaja ini. Ya, dengan sengaja. Itu hampir-hampir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pengaruh iman di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian hadis lain mengatakan orang mukmin tetap disebut penganut yang saleh selagi dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Apabila dia menumpahkan darah yang diharamkan, maka dia pun tidak berdaya. Jadi sekali lagi betapa besarnya dosa membunuh orang beriman dengan sengaja. Nah, ini membunuh langsung atau orang membunuh dengan tidak sengaja terkena muslim. Bagaimana hukumnya membantu pembunuhan terhadap sesama mukmin? Mengenai membantu pembunuhan terhadap sesama muslim, Abu Bakar An-Nasaiburi menuturkan seraya katanya, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membantu pembunuhan terhadap sesama muslim dengan separuh kata-kata, jadi dengan separuh kata-katanya menyebabkan orang lain membunuh orang mukmin, maka pada hari kiamat dia menemui Allah, pada mukanya tertulis terputus rahmatnya dari Allah, terputus dari rahmat Allah. Separuh kata-kata itu dalam penjelasan bunuh saja dia, atau dengan kata-kata yang lain yang sifatnya membantu pembunuhan sesama mukmin. Dia bukan yang melakukannya, tapi membantu atau mendorong dengan kata-katanya. Apalagi ustaznya dia melakukan terhadap orang-orang terhadap orang beriman yang dibunuh, membantu dengan perbuatannya, dengan tangannya, sampai terjadi pembunuhan orang-orang beriman.
Hadirin yang berbahagia, maka nah, dalam ulasannya ini mulai terjadinya huru-hara memang adalah saat manusia sudah menganggap nyawa orang beriman itu tidak bernilai atau dianggap biasa saja atau tidak ada penghargaan kepada orang beriman atau dia tidak membedakan antara orang beriman atau orang kafir sehingga dianggap manusia sama saja. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dinilai berdasarkan imannya atau keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak akan mulanya timbul huru-hara. Timbulnya fitnah. Kalau bukan pembunuhan sebagai fitnah, apalagi? Sebab fitnah itu artinya bahwa kita akan sulit mengenali kebenaran. Kita akan sulit mengenali yang hak. Kita akan sulit mengenali yang batil. Menjadi fitnah kita. Menjadi terfitnah sesama orang-orang beriman. Menilai nyawa orang beriman tidak senilai sebagaimana Allah menilai orang-orang beriman, sudah terjadi fitnah di kalangan manusia. Apabila kita tidak menghargai orang-orang beriman seperti Allah menghargai orang-orang beriman, sudah terjadi fitnah. Maka huru-hara ini, fitnah ini dimulai dengan orang-orang beriman tidak lagi dinilai sebagaimana Allah menilai orang-orang beriman. Karena orang beriman tidak dinilai sebagaimana Allah menilai orang-orang beriman, maka mudahlah terjadi pembunuhan. Terjadilah orang-orang saling membantu membunuh orang-orang beriman. Maka itulah ketika fitnah mulai muncul, orang-orang beriman tidak lagi bernilai sebagaimana Allah menilai orang-orang beriman. Kehormatan orang beriman tidak bernilai lagi, kemuliaan orang beriman tidak bernilai lagi, manusia menganggap sama orang-orang beriman. Dan manusia orang-orang beriman yang lain sudah tidak lagi menghargai nyawa orang-orang beriman. Ketika nyawa orang-orang beriman ada yang terbunuh, mereka menganggap itu hal biasa. Padahal orang-orang beriman itu dalam satu keterangan, dia itu tidak bersalah sampai terjadi pembunuhan terhadapnya. Kalau orang-orang beriman sampai tidak bernilai, maka mulailah terjadinya fitnah di tengah-tengah manusia. Iwan filin rahimakumullah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah yang sekali-kali tidak hanya menimpa orang-orang berzalim di antara kamu saja. Karena kalau ini sudah menjadikan fitnah, orang-orang yang kurang jeli memandangnya sebagai hal yang biasa. Tapi orang-orang beriman, terjadinya nyawa tidak bernilai, menghubungkannya dengan firman-firman Allah, kalau ini sudah terjadi, awal mula terjadi mulainya huru-hara. Nah, kapan nyawa orang-orang beriman sudah tidak bernilai lagi? Ketika puncaknya, ketika terjadi saling bunuh-membunuh. Orang-orang beriman tidak bernilai
karena penilainya manusia dengan aturan-aturan yang lain. Orang beriman sejatinya adalah orang-orang yang baik, sebagaimana sabda Nabi tadi, orang-orang mukmin disebut penganut yang soleh, baik dalam pergaulan, baik dalam sesama manusia, apalagi dalam hal hak-hak, hak darah, hak kehormatan, hak harta sesama mukmin itu dijaga. Kalau sesama mukmin dijaga, apalagi sama orang lain. Orang-orang beriman dianggap tetap soleh. Maka orang-orang beriman tidak mungkin melakukan hal-hal yang menyimpang kalau pendidikannya nilai-nilai syariat Islam kepada dirinya sudah benar. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka kita menjaga itu, menjaga betul, karena ketika ini sudah tidak berada dalam garis kehidupan syariat, maka kita tetap teguh memegang ketentuan syariat ini. Memang yang kita harapkan adalah kehidupan bermasyarakat sama kita terjadi nilai-nilai berdasarkan syariat Islam. Namun kalau keseluruhannya tidak terjadi, yang paling bisa kita lakukan adalah hubungan sesama kita, sesama jamaah, sesama ikhwan, terjadi nilai syariat, kita memuliakan orang beriman, tidak kita cederai kehormatannya atas izin atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cederai kemuliaannya karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang beriman. Saya rasa cukup sekian talim kita. Nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa tatap muka, insya Allah. Demikianlah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya matikan Zoom-nya ya Pak Ustadz ya.